Sekitar setengah tahun sebelum cerita utama dimulai, seorang tahanan legendaris yang dijuluki The Legendary Broadhurst Monk sudah lebih dulu dikurung di penjara ini. Namun karena reputasinya yang menakutkan, ia ditempatkan di unit khusus dan hampir tidak pernah terlihat oleh siapapun. Don't mess with him. Not even the screws. Apparently he killed 23 men with his bare hand. Pada waktu yang berbeda, Danny Meehan, yaitu mantan kapten tim nasional Inggris yang dulu dikenal sebagai The Bone Crusher, menjalani hidup yang berantakan setelah pensiun. Rasa bosan dan kesombongan membawanya pada keputusan gila, yaitu menyetir sambil menegak whisky langsung dari botolnya. Ia mampir ke sebuah bar, minum lagi, lalu memancing emosi beberapa petugas polisi dan langsung memukul mereka. Sir, I'm afraid we're going to have to breathalyze you. I think you better come along with us. Tindakan itu membuatnya dijatuhi hukuman 3 tahun penjara atas kasus penyerangan dan mengemudi dalam keadaan mabuk. Karirnya memang sudah rusak sebelumnya sejak ia dituding terlibat pengaturan skor pada sebuah laga besar. Begitu tiba di penjara, seorang penjaga bernama Hatchet langsung memperingatkan bahwa status Danny sebagai mantan bintang tidak ada artinya di dalam tembok ini. Para narapidana bahkan berbaris hanya untuk menghujatnya, menyebutnya sebagai pemain yang menjual kehormatan negaranya demi uang. Enjoy. What are you waiting for? Hey, come on, move it! He was captain of his country and he ends up in here, eh? 73 international appearances and you show your country out in a game? That's some bloody English, that is! Tidak lama kemudian, Danny dibawa untuk bertemu petugas senior bernama Mr. Burton. Tomorrow, Governor wants a word. He wants you to coach my football team. You're going to smile nicely and say no. I'm the chief officer of this prison. Right. Keesokan paginya, sang gubernur penjara berniat menawarkan posisi pelatih tim sepak bola penjara, dan pada saat itu Danny diharapkan menolak tawaran tersebut. Untuk memastikan ia patuh, Hatchet memukulnya menggunakan tongkat. Move it, me! Right. You won't coach our football team. Okay? Setelah diperkenalkan pada sel barunya, Danny diarahkan bekerja di halaman penjara bersama narapidana tua bernama Doc. Tugas mereka tidak menyenangkan, yaitu membersihkan kotoran manusia yang dibungkus koran dan dilemparkan dari jendela setiap malam. Dari Doc, Danny diberitahu bahwa ia harus menemui Charles Skykes, seorang gembong kriminal yang punya pengaruh sangat besar di dalam penjara ini. Skykes pernah kehilangan banyak uang saat bertaruh pada pertandingan Inggris melawan Jerman ketika seorang pemain secara misterius gagal mengeksekusi penalti. Menurutnya, Danny bertanggung jawab atas kerugian itu. So I think that you owe me. Di kantin, Danny didatangi oleh Nitro, seorang napi yang terkenal tidak stabil dan mengaku bisa menyediakan apapun. Di sisi lain, muncul Masif, musuh besar Nitro yang duduk di samping Danny sambil menawarkan coklat dan tisu toilet, seolah ingin menunjukkan bahwa ia lebih ramah. Malam berikutnya, Danny masuk ke sel bersama seorang pria Iran dan 2 narapidana kulit hitam yang juga membencinya. Ain't nothing personal, pal. It's just, I don't fucking like you. Ketika ia sedang berada di lapangan, penjaga membawa seorang tahanan raksasa dengan rantai melingkari tubuhnya. Dialah Monk, sosok berbahaya yang kabarnya sudah membunuh 23 orang sebelum mempelajari karate. Bahkan petugas penjara pun enggan berada terlalu dekat dengannya. In about 6 months ago, but they still haven't down on the special unit. Sesuai rencana, Danny akhirnya dipanggil ke kantor gubernur penjara. Sang gubernur memuji tim semi profesionalnya yang sedang berusaha naik peringkat, dan pengalaman Danny dianggap dapat membantu. Namun sesuai perintah Burton, Danny menolak tawaran itu. Penolakan tersebut membuat gubernur curiga bahwa ada permainan kotor di balik keputusan Danny. Ia pun mulai muak karena telah menghabiskan banyak uang untuk tim yang tidak pernah memberikan hasil.
Di kantin, Dani kembali mendapatkan masalah ketika seorang preman bernama Ke mencoba memprovokasinya. It's a stinky man. Insiden itu dihentikan oleh petugas, tetapi Burton malah menyemprotkan gas merica ke wajah Dani dan memasukkannya ke sel isolasi. Gubernur yang doyan berjudi kemudian memanggil Dani dan menganggapnya biang keributan, sementara Dani justru memohon agar dibiarkan menjalani sisa hukuman dengan tenang. Masif kemudian diam-diam mengantarkan makanan untuk Dani sambil membuat sebuah ide, yaitu mengadakan pertandingan sepak bola antar penghuni penjara dan para penjaga. Pertandingan itu bisa dianggap sebagai latihan bagi penjaga, menguntungkan Burton dan Gubernur sekaligus. Nitro yang mendengarnya malah membanggakan diri bahwa ia bisa menjadi pemain profesional jika saja tidak lebih tertarik membuat bom. Di sisi lain, sang gubernur baru saja kehilangan 5.000 pon akibat kalah taruhan. Sementara itu, Hatchet kembali menyakiti Masif karena dianggap berhubungan baik dengan Dani. Yeah, my sights. Dani meminta agar anak buah Skycast dimasukkan ke tim, tetapi Skycast tidak mengizinkannya. Di tengah situasi itu, muncul seorang penggemar berat Dani bernama Bluty yang memakai jersey bernomor punggung miliknya. Ia memohon agar Dani mengajarinya trik-trik sepak bola. Dani semakin memahami dinamika yang terjadi di penjara. Doc menjelaskan bahwa Skycast rutin memberikan informasi taruhan kepada gubernur. Sebagai balasan, Skycast diberi fasilitas surat kabar walau setiap lembarnya sudah direndam cairan asam sebagai bagian dari transaksi barang terlarang. He's actually smuggling Sykes drugs in for him. W for win. Pada waktu yang sama, Nitro menjadi informan dan ingin dipindahkan ke penjara lain sebagai imbalan. Dani tanpa sengaja mendengar percakapan itu. Ketika Masif kembali disiksa oleh Hatchet, Dani turun tangan dan membelanya. Oh look, a monkey learning new tricks. Listen, man. Tindakannya membuat ia dipukuli petugas dan ditempatkan lagi di sel isolasi. Masif kemudian menyelipkan bola karet kecil agar Dani tetap waras di dalam sel. Karena Dani dianggap bernilai tinggi, ia tidak lama kemudian dilepas dan dibawa ke lapangan. Di sana, sekelompok narapidana kulit hitam mengucapkan terima kasih atas keberanian Dani membela Masif dan menyatakan siap bergabung dengan timnya. Dani dan Masif lalu mulai menilai kemampuan para pemain. Ternyata rekan-rekan satu sel Dani memiliki bakat tersembunyi. Anak buah Skycast yang berasal dari Skotlandia juga ingin bergabung, tetapi terhalang restu dari bosnya. I was only saying. And I'm saying no. Skycast sendiri sedang marah besar karena kehilangan 5.000 pon dan ia menumpahkan kesalahannya dengan mengancam gubernur. Ia bahkan menyiramkan bensin ke mobil gubernur sebagai bentuk peringatan. Nitro mencoba mengambil alih posisi manajer tim, tetapi Dani menolaknya. Karena sakit hati, Nitro melapor kepada Hatchet dan memfitnah Dani dengan tuduhan menyebarkan informasi tentang surat kabar berlapis asam. Hatchet dan narapidana Skotlandia kemudian menculik Dani dan berniat mencungkil matanya. Dani kemudian melawan dan menang. Namun ketika para penjaga datang, ia tidak menyebut satu nama pun sehingga para narapidana mulai melihat bahwa Dani bukan tipe orang yang suka mengadu. Napi Skotlandia akhirnya meminta maaf dan membawa beberapa pemain bertalenta ke dalam tim. Untuk menghindari campur tangan Skycast, Dani membuat kesepakatan biarkan Skycast memasang taruhan sesukanya pada pertandingan nanti. Meskipun Skycast mengungkit skandal penalti yang menghancurkan karir Dani, ia setuju dan lebih memilih bertaruh pada tim narapidana. Bluty tetap berharap bisa bermain dan Dani tak tega mengecewakannya. Sementara itu, gubernur kembali pusing karena bandar ilegal yang direkomendasikan Skycast kini membuatnya terjebak utang.
Di saat yang sama, Doc menceritakan dosa masa lalunya bahwa ia pernah melemparkan granat ke rumah seseorang tanpa tahu bahwa di dalamnya ada wanita dan seorang bayi. Penyesalan itu menghantuinya seumur hidup. Setelah menimbang banyak hal, Skycast akhirnya mengizinkan para anak buahnya masuk tim, tetapi Danny harus bertarung melawan salah satu dari mereka agar tidak terlihat seolah mereka diam-diam bekerja sama. Di sisi lain, Nitro semakin tidak stabil dan akhirnya dipindahkan ke sel isolasi agar tidak dibunuh karena statusnya sebagai informan. You shouldn't be making more fucking enemies by the minute. Just get me a transfer, Mr. Ratchet, sir, please. You owe me for this. Out now. Danny seharusnya berkelahi melawan Gentle Nick, tetapi Nick sedang sakit. Akibatnya lawannya adalah Chad, petarung besar yang memegang rekor 30 kemenangan tanpa kekalahan. Aturan pertarungan itu aneh, di mana kedua petarung dirantai, saling memukul wajah secara bergantian dan harus menenggak miras buatan penjara setelah tiap pukulan. Chad terkenal licik dan punya pukulan yang luar biasa kuat. Namun, Danny memiliki rahang yang lebih keras dari dugaan siapapun, ditambah toleransi alkohol yang sangat tinggi. Hingga akhirnya, Chad tumbang setelah dipukul menggunakan mug berisi miras. Itulah titik ketika Skycast benar-benar mendukung Danny. Kini mereka memiliki pemain bertalenta tetapi tidak punya penjaga gawang. Napi Skotlandia lalu menyarankan nama yang tidak terduga, yaitu Mong. Ia pernah hampir menjadi pemain profesional sebelum kehilangan kendali atas hidupnya dan disebut-sebut pernah memakan seseorang. Skycast kemudian bernegosiasi untuk mengeluarkan Mong dari sel isolasi. Sebagai imbalannya, ia memberi isyarat agar gubernur bertaruh untuk kemenangan para penjaga agar keuntungan mengalir padanya. Mong awalnya tidak tertarik bermain, namun ketika tahu bahwa lawannya adalah para penjaga, ia langsung setuju. Saat latihan, seorang napi berambut mohawk membuatnya kesal dan Mong mematahkan hidungnya. Lalu dengan santai menyatakan bahwa kejadian itu tidak disengaja. Danny kemudian memperingatkan Burton bahwa tim narapidana siap memberikan perlawanan sengit. Para penghuni penjara dan para penjaga mulai berlatih keras mempersiapkan diri menghadapi pertandingan besar itu. Di akhir masa persiapan, Skycast mengingatkan Danny bahwa banyak uang dipertaruhkan dan tim narapidana harus memenangkan pertandingan tersebut. Para pemain seperti Scottman, Mong, dan Bluty mulai mengajarkan serangkaian gerakan kotor yang dapat digunakan untuk menghadapi para penjaga. Bluty secara sukarela menjadi penguji gerakan tersebut tanpa menyadari bahwa totalnya ada 23 gerakan. Ia hampir tidak selamat dari sesi pelatihan yang sangat brutal itu. Sementara itu, Hatchet mulai menekan Nitro dan menuntut agar pria itu melakukan sesuatu terhadap Danny, karena jika tidak, ia akan dilempar kembali ke populasi umum, tempat para narapidana lain pasti akan menghabisinya karena statusnya sebagai pengadu atau informan. Pada saat yang sama, Nitro mulai bekerja menyusun sebuah bom rakitan. Di sisi lain, sekretaris kepala penjara ternyata menaruh hati kepada Danny. Ia memberikan rekaman video pertandingan-pertandingan para penjaga sebelumnya lengkap dengan berkas pribadi mereka. Sebagai balasan, Danny membalas dengan cara membuat wanita itu semakin menyukainya. Setelah itu, para narapidana mengadakan rapat untuk membahas kelemahan para penjaga yang kini sudah mereka ketahui secara rinci dari rekaman tersebut. Tanpa diketahui siapapun, Nitro menyelipkan bom buatannya ke dalam loker milik Danny. Namun pada hari itu, Danny lupa membawa sebagian kaset rekaman sehingga ia meminta Doc untuk mengantarnya ke sel. Dalam perjalanan, Danny akhirnya membuka diri kepada Doc. Ia mengakui bahwa ia benar-benar pernah menjual pertandingan. Ketika itu, ketenaran membuat kepalanya melayang dan uangnya habis begitu cepat. Pada akhirnya ia terjerat utang pada orang-orang berbahaya.
Mereka memberinya dua pilihan, yaitu sengaja gagal menendang penalti atau hidupnya akan berakhir dalam kondisi cacat permanen. Tepat setelah pengakuan itu, sebuah ledakan mengguncang seluruh penjara. Hatchet lalu menyerahkan berkas pemindahan kepada Nitro, membuat pria itu mengira dirinya akan dipindahkan ke penjara yang lebih baik. Padahal ia justru dikirim ke bangsa psikiatri penjara dan tidak akan pernah kembali lagi. Para narapidana kemudian memberikan salam perpisahan kepada Doc, dan salah satu dari mereka mengatakan bahwa mungkin inilah pertama kalinya Doc benar-benar menebus kesalahannya. Setelah itu, Danny memulai sepatunya. Hari pertandingan akhirnya tiba. Seluruh penghuni penjara berkumpul di lapangan untuk menyemangati tim narapidana. Burton kemudian memperingatkan para penjaga agar tidak terjebak dalam trik-trik kotor narapidana. Ia ingin para penjaga membuktikan keunggulan mereka melalui kemampuan, bukan kecurangan, dan memenangkan pertandingan dengan cara yang terhormat. Di sisi lain, Danny mengumpulkan timnya dan memberikan mereka motivasi bahwa jika mereka berhasil menang hari ini, mereka akan mengingat momen ini selama sisa hidup mereka, karena banyak narapidana lain yang rela memberikan apapun untuk berada di posisi mereka sekarang. Tak lama kemudian, Sykes maju dan memberitahu bahwa Doc telah menabung sepanjang hidupnya dan berhasil melakukan satu hal terakhir sebelum meninggoy, yaitu membeli seragam untuk tim agar semua orang bisa mengenali siapa yang berada di lapangan. Dua narapidana tampil sebagai komentator langsung untuk memeriahkan pertandingan. Kedua tim kemudian memasuki lapangan dan seragam milik tim Bone Crusher terlihat jauh lebih gagah. Danny meminta para pemainnya agar menghindari gerakan-gerakan kotor kecuali mereka diprovokasi. Well, it's a beautiful day, Bob. And what a day it is. Namun begitu peluit ditiup, kedua tim langsung berubah menjadi sangat brutal. Para penjaga menjadi yang pertama mengancam gawang lawan. Dalam serangan balik cepat, kepala keamanan menjatuhkan Danny menggunakan sliding alat pemain tarkam. Tak lama kemudian, ia menendang bola tepat ke arah selangkangan Hatchet melalui tendangan bebas yang sangat terarah. Pada satu titik, Mong bahkan lupa gawang mana yang ia jaga dan justru berlari menuju gawang lawan, namun tidak ada yang berani menghentikannya. Para pemain saling menyeret satu sama lain, saling menembak, dan segala bentuk kekacauan terjadi di mana-mana. Ketika tendangan bebas dilakukan, bola memantul ke arah gawang Mong. Sejenak, makhluk besar itu seolah masuk ke dalam dunia imajinasinya sendiri dan membayangkan dirinya mengamuk habis-habisan dan menghabisi seluruh penjaga. Troy kemudian mendorong bola ke wilayah lawan dan mengirimkan umpan matang. Sang pemain Iran mencoba tendangan salto andalannya namun gagal. Danny kemudian menyambut bola tersebut dan mencetak gol pertama untuk timnya. Waktu itu tersisa 5 menit sebelum babak pertama berakhir. Mong terus berlari-larian seperti pemain lapangan biasa. Pada satu titik, pertandingan berubah menjadi perkelahian massal tanpa aturan, semuanya melawan semua. Bahkan para komentator pun ikut berkelahi. Babak pertama pun berakhir dengan kekacauan chaos. Sykes kemudian berbohong kepada kepala penjara dan mengatakan bahwa ia sudah memerintahkan para narapidana untuk mengalah, namun mereka menolak. Sementara itu, pemain Iran mengalami patah hidung lagi dan Bluety masuk sebagai pengganti. Kepala penjara menjadi murka dan mengancam akan memecat para penjaga jika mereka sampai kalah. Ia kemudian mendatangi Danny dan mencoba memerasnya.
Ia mengklaim bahwa Nitro telah mengaku bahwa bom tersebut adalah perintah Dani dan bahwa Dani sengaja menyuruh Doc ke tempat ia akhirnya meninggoy, sehingga Dani dianggap sebagai kaki tangan pembunuhan yang bisa menambah hukuman 20 tahun. Kepala penjara pun menyarankan agar tim narapidana sebaiknya tidak menang. Pada babak kedua, Dani mulai melakukan banyak kesalahan saat bertahan. Ia kehilangan bola berkali-kali dan mengabaikan rekan-rekan yang sudah berdiri bebas. Mong kembali masuk ke mode mengamuk dan melakukan penyelamatan demi penyelamatan melalui lompatan dan putaran yang tidak masuk akal. Kekacauan perkelahian di lapangan juga terus berlangsung. Bluti kembali menunjukkan betapa tidak bergunanya ia sebagai pemain. Ia terus kehilangan bola dan bahkan gagal mencetak gol dari jarak yang sangat dekat yang seharusnya sangat mudah. Pada satu benturan, seorang penjaga meludah ke kepala pemain Iran dan itu sudah melewati batas. Sang pemain langsung memukul wajah penjaga tersebut dan mendapat kartu merah. Tim narapidana kini bermain dengan kekurangan satu pemain. Mong harus bekerja lebih keras lagi, meskipun setidaknya ia tidak lagi berlari terlalu jauh dari gawang. Troy kembali melakukan kerja keras dan mengirimkan umpan sempurna kepada Ketchet yang kemudian mengeksekusi bola dengan sangat baik hingga tidak bisa dihentikan penjaga gawang. Skor berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan narapidana. Namun Mong menjadi terlalu percaya diri dan mulai mempertontonkan aksi menggiring bola dekat kotak penalti. Para penjaga menghukum kesombongan itu dan mencetak gol balasan sehingga selisih skor menyempit menjadi 1 gol. Semua orang terkejut ketika Mong mengakui bahwa itu murni kesalahannya. Tendangan berikutnya hampir menembus gawang lagi. Tim narapidana kemudian mulai runtuh. Dani tampil paling buruk. Ia kemudian berpura-pura cedera dan terjatuh. Masif juga terpukul karena tidak menyangka kapten mereka akan menyerah seperti itu. Namun tidak ada pemain cadangan sehingga kini 11 penjaga menghadapi 9 narapidana. Skor akhirnya menjadi imbang 2-2. Dani berubah pikiran dan kembali masuk dengan tekad untuk memenangkan pertandingan, tetapi rekan setimnya sudah tidak mempercayainya lagi. Troy bahkan menolak memberikan umpan. Dalam serangan berikutnya, Dani harus berjuang sendirian dan berlari melintas lapangan. Di saat bersamaan, Mong sekali lagi memeriksa bagian selangkangan headset, memastikan rasa sakit itu tetap ada. Bola kemudian meluncur ke arah gawang para penjaga, namun gol itu dianulir karena cedera yang dialami headset sebelumnya. Wasit malah memberikan tendangan bebas untuk para penjaga. Sang penjaga gila di gawang menangani bola itu dengan sangat baik dan bola mendarat di tengah lapangan, hanya menyisakan Dani dan satu pemain bertahan lawan. Dani melewati pemain itu dan berhadapan 1 lawan 1 dengan penjaga gawang. Penjaga gawang menjatuhkannya, tetapi Dani kembali berdiri dengan bola tepat di ujung kotak penalti. Alih-alih mengeksekusinya sendiri, ia mengumpankan bola tersebut kepada Bluti yang terkenal ceroboh. Namun kali ini, Bluti menembak dengan seluruh kekuatannya ke arah gawang kosong. Tim narapidana kembali unggul hanya beberapa detik sebelum peluit panjang dibunyikan. Mereka akhirnya memenangkan pertandingan. Kepala penjara langsung menghampiri Dani dan berjanji akan menghancurkan hidupnya, tetapi Burton maju untuk membela Dani dan berterima kasih atas pertandingan yang luar biasa. Tepat pada saat itu, mobil gubernur penjara meledak, di mana itu adalah sebuah pesan kecil dari Bandar Taruhan. Tamat. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di komen, share kemanapun kalian suka. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. See you next time and bye-bye.